Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah Corner dimanapun berada, ada anggapan yang beredar di sebagian masyarakat bila bulan puasa, meminjam istilah anak muda sekarang, adalah saatnya untuk rebahan, saatnya bermalas-malasan. Tidur orang puasa kan ibadah, begitu alasan yang sering mereka sampaikan. Bener nggak sih? Bulan Ramadan adalah saat untuk rebahan, untuk berleha-leha? Jawabnya, tidak benar. Yang benar, Ramadan bukan bulan untuk rebahan, namun untuk membuat perubahan. Tapi, bukankah ada hadis yang menyebut bahwa tidur orang yang berpuasa adalah ibadah? Memang ada hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi terkait tidur orang yang berpuasa ini. Lebih lengkapnya, hadis itu berbunyi, Naumus shaim ibadatun, wa sumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'a'uhu mustajabun, wa dzambuhu maghfurun. Tidur orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Menurut para ulama hadis, derajat hadis ini dikelompokkan sebagai hadis dhaif atau lemah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa hadis dhaif boleh digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan keutamaan amal. Hadis ini sejatinya sedang membahas keutamaan bulan Ramadan. Sebegitu luar biasanya bulan Ramadan, hingga tidur orang berpuasa pun dinilai ibadah. Tentu tidak tepat menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk tidur sepanjang hari saat berpuasa. Mestinya cara memahami hadis ini adalah bila tidur saja bernilai ibadah, apalagi bila mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dalam mengisi bulan Ramadan. Sama sekali tak pernah ada riwayat yang menyebut bahwa Rasulullah ataupun para sahabat yang mulia menjalani bulan dengan rebahan, malas-malasan, tidur-tiduran, dan semacamnya. Selama bulan Ramadan, Rasulullah menghabiskan waktu untuk berbagai ibadah. Membaca Al-Quran, qiyamul lail, i'tikaf, termasuk ibadah yang bersifat sosial seperti sedekah kepada fakir miskin. Bahkan, bila kita menyimak sejarah peperangan yang dilakukan Rasulullah, ada beberapa perang besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Bila Ramadan dipahami sebagai saat untuk istirahat dari berbagai aktivitas, saatnya bersantai ataupun rebahan ria, tentu peristiwa perang tak akan pernah dilakukan. Nyatanya, ada peperangan besar dan penting dalam sejarah Islam terjadi pada bulan mulia ini. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang ini terjadi pada Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya 17 Ramadan atau 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kaum muslim yang hanya berjumlah 313 orang dengan 70 unta dan 2 ekor kuda bertempur menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah yang berjumlah 1.000 orang lebih dengan kekuatan 700 unta dan 300 ekor kuda di sebuah bukit yang bernama Badar. Dengan kekuatan yang tidak berimbang ini, Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Perang Badar merupakan perang pertama yang dilakukan secara terbuka antara umat Islam dan kafir Quraisy yang berpengaruh bagi perjalanan dakwah Islam selanjutnya. Yang kedua, peristiwa Fathu Mekkah. Fathu Mekkah artinya pembebasan kota Makkah. Ini dilatar belakangi oleh kafir Quraisy yang melanggar butir ketiga perjanjian Hudaibiyah. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam ini terjadi pada bulan Ramadan tanggal 20. Ada juga yang menyebut tanggal 21 tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi.
Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah, kemudian menguasai kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kaum muslimin juga menghancurkan berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Setelah itu, orang-orang Quraisy Mekah berbondong-bondong memeluk Islam. Sebenarnya masih ada beberapa perang lain yang dilakukan pada bulan Ramadan. Namun, dua perang tersebut cukup sebagai bukti betapa Ramadan sama sekali bukan alasan berleha-leha hanya karena kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ramadan sama sekali tak menghalangi kegiatan, bahkan yang terkait dengan aktivitas fisik sekalipun. Dalam fikih, kita mengenal adanya rukhsah atau keringanan, kelonggaran untuk meninggalkan ibadah puasa dengan syarat dan ketentuan tertentu, misalnya untuk orang yang sedang menempuh perjalanan dan sebagainya. Sahabatku, mari jangan sia-siakan kehadiran bulan mulia ini dan berlalu begitu saja. Mari lakukan amal-amal terbaik agar ada perubahan diri yang nyata hingga jelas perbedaan antara sebelum dan selepas Ramadan. Mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.